Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Perawat Murti Talenta yang akan membagikan informasi pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe dan juga klik tombol lonceng untuk informasi terbaru dari kami. Stres psikologis yang biasa kita temui ya, dan itu dampaknya terhadap spiritual. Jadi kenapa 4 poin ini perlu disampaikan? Karena pada intinya permasalahan spiritual itu ada di 4 poin ini, ada di 4 poin ya. Yang pertama itu adalah rasa takut yang berlebihan. Ini biasanya ketemu pada pasien-pasien yang ansietas kematian. Itu kalau di Nanda, di diagnosis di Nanda itu ada ya. Tapi kalau di SDKI memang yang muncul hanya ansietas saja, ya nggak masalah. Yang penting nanti kita lihat etiologinya apa. Ada pasien yang merasa takut tiba-tiba kalau besok saya mati bagaimana, anak saya masih kecil dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah ada jawabannya di Al-Quran, tapi kita nggak bisa mengatakan, Pak kan ada di Al-Quran juga begini. Nggak, bukan begitu. Nanti ada teknik bagaimana caranya supaya nilai-nilai di dalam Al-Quran ini itu bisa masuk ke pasien, sehingga dampak stres psikologis itu memiliki dampak yang positif terhadap spiritual, bukan sebaliknya gitu ya. Nah, yang kedua adalah kehilangan orang atau benda yang berarti atau tidak mampu menerima kenyataan. Ini juga sering sekali kita temukan ya. Atau yang ketiga adalah tidak mampu melihat masa depan atau tidak punya harapan. Karena di Al-Ahqaf juga jelas itu disampaikan ya. Jangankan kita manusia biasa, Rasul aja tidak memiliki pengetahuan tentang masa depan gitu. Jadi hanya melakukan apa yang memang Allah perintahkan saja, itu saja sudah cukup gitu ya. Jadi nggak perlu merasa cemas terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Tapi kenyataan ini seringkali kita temukan ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, konflik antara pikiran dan realitas atau tidak mampu tadi menerima kenyataan ya. Nah, ini juga ada jawabannya di Al-Baqarah. Kita tahu bahwa seseorang yang mengalami suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan, secara normalnya sebagai dia manusia human gitu ya, pasti ada proses seperti ini. Ada proses menolak dulu, marah, kemudian bargaining, depresi, dan acceptance ya. Hanya yang membedakan itu adalah respon. Berapa lama responnya? Kalau yang tadi nilai-nilai spiritualnya bagus, tadi yang maknawinya bagus ya, dia bisa bersabar, bersyukur dan lain sebagainya seperti yang tadi diingat mungkin di lingkaran yang besar, maka proses resiliensinya itu, proses bagaimana dia kembali ke nilai-nilai spiritual itu akan jauh lebih cepat gitu ya. Tapi mungkin ada yang prosesnya lebih lambat tergantung dari perkembangan spiritual ataupun religiusitas dari si pasien tersebut. Nah, kita tahu tadi ciri-cirinya juga sudah disampaikan Dr. Sagiran, saya nggak sampaikan lagi supaya lebih cepat. Nah, ketika ada seseorang yang ada di fase denial, ya, dia menolak apalagi ditambah dengan tadi ketidakmampuan menerima dan memaknai peristiwa yang dihadapi, kemudian juga aspek ibadahnya juga dikatakan sangat jelek misalnya ya, atau tidak bisa melakukan aktivitas ibadah, maka masalah yang bisa muncul adalah distress spiritual, ataupun misalnya kalau pasiennya ada riwayat berduka yang berkepanjangan menahun ya. Saya pernah dapat pasien yang seperti ini, berduka menahun. Jadi memang dirawat itu karena sakit-sakitan mengingat pasangannya yang sudah meninggal ya. Berikutnya di fase anxiety juga ini sangat rentan untuk terjadi distress spiritual ya, ataupun tadi ada ansietas kematian dan juga hambatan religiusitas. Nanti kita lihat perbedaan-perbedaan dari diagnosis ini ya. Nah, di sini kita akan mencoba merujuk pasien yang memang sudah masuk dalam kategori pasien dengan kebutuhan khusus ya, yaitu pasien-pasien yang memang terkategori ke dalam kondisi seperti ini ya. Nah, untuk diagnosis keperawatan spiritual, ini dari SDKI juga ada kata kunci yang harus kita perhatikan ya. Ada pemaknaan sakit dan ketaatan ibadah. Kemudian dia ada di fase apa? Maka temukan, kalau makna sakit kemudian ketaatan ibadahnya masih baik dan makna sakit
buruk, itu resiko distress spiritual karena tadi pemaknaannya yang bermasalah ya, tetapi dia masih mau melaksanakan ibadah gitu. Nah kalau yang distress spiritual itu sudah sama sekali, kalau di SDKI itu kriterianya tidak mampu melaksanakan, itu tidak mau melaksanakan ibadah, kemudian tidak mampu memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya ya, maka ini masuk dalam kategori yang distress spiritual. Kemudian juga ada kesiapan peningkatan kesejahteraan spiritual, itu semua dalam kondisi yang baik ya. Kalau di religiusitas memang di DKI belum tidak disebutkan, tetapi kalau di Nanda kita ketemu dengan pasien yang seperti ini, maka kata kuncinya adalah apakah pasien masih mau dibimbing atau tidak. Kalau masih mau dibimbing, kemudian dia tidak melaksanakan karena misalnya terpasang infus, kateter dan lain sebagainya sehingga menjadi terhambat, masih masuk dalam resiko hambatan religiusitas. Tapi kalau yang disebut dengan hambatan itu adalah pasien yang betul-betul tidak mau walaupun kondisinya dia sebenarnya tahu tata caranya itu ya, makanya ini penting kita kaji. Tapi kalau dia tidak mau, maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk saat itu juga pasien harus sholat, tapi ada tahapan proses untuk mentazkiyah pasien ya. Nah, adapun capaian dalam spiritual Islam, kita kembali ke konsep Islamnya gitu ya. Kita kembali ke konsep Islam, pedoman ataupun yang bisa kita kembangkan adalah dari Imam Asy-Syatibi, itu sejak abad ke-13 dalam Maqasid Syariah itu disebutkan bahwa kurang lebih ya, saya simpulkan ada dua capaian yang sebenarnya ingin kita capai dari asuhan spiritual Islam itu. Yang pertama adalah hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Ini implikasinya banyak, kehidupan yang baik itu ya, dirinya sendiri merasa damai dan lain sebagainya, itu implikasi dari kehidupan yang baik. Kemudian keturunan yang baik, negeri yang baik. Nah, yang berikutnya adalah menerima segala ketentuan Allah dan sabar, ikhlas dan syukur. Capaian yang berikutnya adalah hati yang murni atau qalbun salim, yaitu yang memiliki nafsu yang mutmainnah ya. Jadi nilai-nilai ruhani tadi itu muncul ya, yang seperti dalam lingkaran tadi. Dan dia ada di posisi nafsu yang mutmainnah di sini. Coba aja kalau kita telisik diri sendiri, kita juga kadang berada di posisi yang kedua atau ketiga ini, gitu ya, atau bahkan mungkin di yang keempat ini, ya. Nah, kita berupaya untuk bisa sampai ke sini. Nah, adapun intervensinya adalah menggunakan prinsip caring Islami. Caring Islami ini landasannya di surat An-Nahl ayat 125 ya. Jadi seru dengan hikmah, dengan baik, dengan cara yang baik ya. Jadi jangan memaksakan tadi nilai-nilai ya. Kemudian intervensi yang kita lakukan intinya ada 4 hal, ada 4 poin. Tazkiyatun nafs, yaitu Quranic healing, terapi Asmaul Husna, kemudian biblioterapi Islami, SEF, ruqyah mandiri dan konseling Islami. Adapun amalan ibadah, ini bimbingan ibadah dari mulai istinja sampai dengan bimbingan sakaratul maut ya. Kemudian ada dukungan spiritual dari keluarga, tenaga kesehatan, dan rohaniawan. Kemudian juga dukungan lingkungan, ini menjamin bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh pasien itu halalan thayyiban dan aurat pasien terjaga privasi. Kemudian pertimbangkan masalah gender. Nah, sekarang masuk kewenangan. Kalau di penelitiannya Van Leeuwen dan Kasvoller ini, kompetensi perawat dalam asuhan spiritual itu ada 7 ya. Yang pertama adalah self awareness, ini bagaimana perawat meyakini bahwa dia juga punya nilai-nilai yang bisa jadi berbeda nilainya dengan pasien, terutama dalam masalah fikih. Jadi kalau tata cara ibadah jangan memaksakan cara kita, tanya dulu pasien biasanya pakai cara fikih yang mana, jadi silahkan dipersilahkan. Kalau pasien tidak masalah dengan fikih kita, ya kita bisa bimbing sesuai dengan fikih yang kita yakini. Tapi kalau masalah akidah itu harus sama ya, tidak ada akidah yang berbeda, jadi akidah prinsipnya harus sama. Nah, ini tuh kewenangan siapa gitu. Nah, poin 1-7 tuh apakah semua level perawat dari mulai lulusan D3 sampai spesialis itu sama seperti ini kompetensinya atau bagaimana? Nah, ini nanti akan kita lihat sesuai dengan profesionalisme perawat. Karena yang menjadi permasalahan di rumah sakit adalah akhirnya pemenuhan kebutuhan spiritual ini tidak terpenuhi dengan
alasan bahwa memang perawat juga terlalu sibuk gitu, sudah banyak pekerjaan yang harus dilakukan, akhirnya sama sekali tidak terpenuhi hal-hal yang memang spesifik dibutuhkan oleh pasien. Maka ini perlu ada pewilahan kewenangan gitu ya. Ini mungkin dasarnya dari Permenkes nomor 40 tahun 2017. Ini saya nggak perlu jelaskan. Ini ya, jadi bisa dilihat untuk pengkajian spiritual kita bisa bagi dua. Untuk aspek ibadah itu bisa dimulai dari sejak status perawat itu dari mulai PK1. Tetapi kalau pengkajian lengkap yang membutuhkan tadi komunikasi terapeutik yang lebih dalam, kemudian keterampilan skill, bagaimana caring dan lain sebagainya, ini mulai dari PK2 sampai dengan PK5 ya. Kemudian penegakan diagnosis bisa mulai dari PK2, ini sesuai dengan kewenangan yang ada di Permenkes tadi ya. Maka dari penegakan diagnosis ini, itu akan muncul jenis pasien. Apakah pasien tanpa kebutuhan khusus yang basic? Nah ini bisa dibuat askepnya oleh PK2 ke atas. Tetapi kalau sudah masuk ke pasien dengan kebutuhan khusus dalam hal spiritual yang advance, itu sebaiknya memang mulai PK3. Kenapa? Karena dia butuh konseling. Secara kewenangan konseling itu sudah masuk ke dalam ranahnya PK3 ya. Nah ini ada yang basic, advance, seperti biblioterapi Islami. Ini salah satu yang saya gambarkan sedikit. Kita merefleksi ayat Al-Quran terhadap situasi pasien, dan itu butuh keterampilan untuk konseling ya. Nah seperti itu, ini bisa dilakukan mulai jenjang PK3, dan untuk rujukan dan rohaniawan itu di kasus-kasus yang memerlukan konseling Islami secara khusus dan bimbingan ruqyah ya. Oke. Nah ini studi kasus contoh. Jadi ini pernah ada kejadian Nyonya A usia 28 tahun, postpartum blues, menolak kontak dengan bayinya, sering terlihat murung, pandangan mata kosong, interaksi dengan orang atau terdekat, suaminya sering marah-marah ya, tapi komunikasi dengan perawat bagus ya. Dari data hasil pekajian, itu dari respon sakitnya, yang paling dirasakan sakit itu di bagian perut. Kemudian Nyonya A menyatakan sulit menerima kondisinya karena kehamilan ini tidak direncanakan. Suaminya lah yang paling menginginkan bayi ini. Dia juga menyatakan sangat menderita akibat kehamilan ya, karena nyeri tulang belakang sepanjang waktu, ditambah harus operasi sesar. Sementara anak pertama lahir spontan dan baru berumur 15 bulan. Tentang keyakinan itu memang beliau menyatakan bahwa kadang-kadang ada penyesalan, kenapa Allah mengizinkan kehamilan saya sampai persalinan ya. Kemudian juga dia merasa bahwa dia tidak peduli selama hamil, tapi kalau ingat lagi takdir, saya pengen nangis gitu, pengen nerima, tapi kalau lihat si dede lagi, kebayang lagi rasa sakitnya terus, seperti itu ya. Apalagi kalau lihat suaminya tambah kesal katanya ya. Kemudian suka berdoa sih katanya, ini sebagai refleksi bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah ya, pengen hati jadi tenang. Yang paling dia suka curhatin ya ibunya sendiri ya. Nah kemudian Nyonya A menyatakan belum membutuhkan pembimbing rohani ya. Nah aspek ibadah selama hamil masih bisa rutin dilakukan, tapi saat ini tidak melakukan karena sedang nifas. Kita coba analisis kasus tersebut dari pemaknaan, hubungan Allah, support sosial, dan aspek ibadah ya. Dari pemaknaan tadi sulit menerima, fasenya di Barga ini menganggap bayi sebagai penyebab sakit ya. Kemudian hubungan dengan Allah itu ada penyesalan terhadap takdir, tapi masih ada kebiasaan berdoa ya. Nah ini kesal terhadap suami, kemudian ibunya yang paling dekat, dan belum membutuhkan pembimbing rohani dari aspek support sosial. Sementara aspek ibadahnya, ibadah rutin dilakukan. Nah dari kembali melihat tadi untuk tabel ya, diagnosis keperawatan, maka dari aspek ibadah pasien ini masih bagus, tetapi pemaknaannya itu sudah mulai buruk. Maka ini akan terjadi resiko distres spiritual ya, sulit menerima realitas. Kita coba lihat sulit menerima realitas itu karena apa? Akar permasalahannya ada mispersepsi tentang bayi dan kehamilan, kemudian yang tidak direncanakan tadi ya, sehingga sampai kesal terhadap suaminya. Maka nursing care plan-nya dalam 3 hari kita lakukan asuhan spiritual. Itu pertama kita tazkiyatun nafs dulu. Jadi waktu itu diajak pasien untuk mendengarkan Al-Quran. Ternyata memang betul bahwa Al-Quran itu sebagai syifa ya. Jadi kalau kita ketemu pasien-pasien yang saat itu misalnya tidak mau sholat, sama sekali tidak mau dibimbing, nggak apa-apa, terima aja dulu, tapi tawarkan untuk mendengarkan murotal Quran 15 menit saja sehari, itu ternyata bisa melunakkan hati
dan kedepannya alhamdulillah rata-rata pasien akhirnya mau dibimbing sholat ya. Nah kemudian terapi zikir Asmaul Husna, ini Asmaul Husna juga sesuai dengan konteks apa yang dirasakan pasien. Karena pasien tadi merasa ada marah, ada kesel ya, maka kita meminta bahwa hatinya dilembutkan oleh Allah. Maka Asmaul Husna yang kita bimbing adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Ya Latif ya, Maha Lembut. Allah kan Maha Lembut gitu. Jadi ini bisa dibaca aja di materinya ya. Mungkin nanti itu bisa di-share oleh panitia. Jadi intinya nanti di sini saya mengajak ibu bapak semua untuk sama-sama mengembangkan perawatan spiritual Islami ini, karena ini tugas kita bersama ya. Karena surga itu terlalu luas hanya untuk segelintir orang gitu. Jadi kita berharap dengan kita memberikan asuhan spiritual ini, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan pada moderator Ibu Santi. Jazakumullah khair kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.